Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, kita akan melanjutkan bahasan kita pada Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-37 ya, tentang amalan atau kapan amalan kebaikan dan keburukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah sebutkan bagaimana kriteria-kriterianya. Jadi kapan seseorang ketika berkeinginan ya dicatatkan satu kebaikan atau tidak dicatatkan baginya satu kebaikan, atau sebaliknya. Jadi ketika seseorang berniat untuk melakukan keburukan, ya kapan dicatatkan baginya satu dosa dan kapan kemudian tidak dicatatkan baginya apa-apa. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan hari ini insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-38 tentang auliyaullah atau wali-wali Allah Jalla Jalaluhu. Naam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, bahwa Allah Jalla Jalaluhu itu berfirman. Jadi ini hadis qudsi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang. Ini warning dari siapa? Dari Allah Jalla Jalaluhu. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku akan mengumumkan peperangan dengannya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, kecuali ketika seorang hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib. Ya, kan ini yang paling utama ya. Maka nanti kita akan jelaskan mana yang aham daripada yang muhim. Ya, taqdimul aham minal muhim. Kita mendahulukan yang lebih utama daripada yang utama. Dua-duanya baik, tapi mana yang harus kita dahulukan? Ya, antara yang sunnah dan yang wajib, itu yang wajib. Dan di sini Allah mengatakan tidak ada amalan yang membuat seseorang atau seorang hamba dicintai oleh Allah kecuali hamba ini mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara yang wajib. Ya. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan ketika seorang hamba senantiasa mendawamkan amalan-amalan sunnah, maka ini akan menjadi sebab Allah cinta kepadanya. Jadi, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Dawamkan, ya, kontinukan amalan-amalan sunnah. Ya. Tapi kalau kita dihadapkan antara amalan yang wajib dan yang sunnah, ya tentunya kita pilih yang wajib. Ya. Dan ketika seseorang mengamalkan yang sunnah, maka dia tidak perlu lagi kemudian, ya kalau kita bahasakan, mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lebih penting itu adalah ketika Allah cinta kepada kita. Kalau kita mengaku, belum tentu Allah cinta, tapi kalau Allah sudah cinta, maka seluruh penduduk langit nanti akan cinta kepada kita. Ya, jadi kita fokuskan pada amalan-amalan yang kalau kita lakukan, kita akan dapatkan cinta Allah.
Ya, daripada kemudian ke sana kemari kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah, mengaku-ngaku cinta kepada Nabi SAW, namun ternyata cinta kita bertepuk sebelah tangan. Artinya ya kita doang yang aku cinta, tapi Allah enggak cinta. Tapi kalau kita mengamalkan yang sunnah, Allah sudah mengatakan akan cinta kepada siapapun yang mengamalkan sunnah. Akhirnya Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibba, walakin sya'na an tuhabba." Bukanlah sesuatu yang penting engkau mengaku cinta kepada Allah. Tapi yang lebih penting daripada itu di saat engkau dicintai oleh Allah. Mengaku cinta, ya kalau benar dicintai, bagus. Tapi kalau belum tentu, lebih baik dicintai. Ya. Nah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafili ilayya yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan ketika Allah cinta kepada seseorang, maka Allah akan menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kemudian Allah akan menjaga pandangannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kedua tangannya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Kemudian Allah akan menjaga langkah-langkahnya. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adzani la'u'idhannahu, rawahul Bukhari. Ya, kemudian kata Allah Jalla Jalaluhu dalam hadis qudsi ini, kalau hambaku ini yang mengamalkan sunnah-sunnah tadi meminta kepadaku, pasti akan aku kasih. Dan kalau seandainya minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Ini keutamaan bagi orang-orang yang mengamalkan sunnah. Ya, yang pertama tadi Allah akan cinta. Yang kedua, Allah akan jaga pendengarannya. Yang ketiga, Allah akan jaga penglihatannya. Yang keempat, Allah akan jaga kedua tangannya. Yang kelima, Allah akan jaga langkah-langkahnya. Yang keenam, kalau diminta Allah akan kasih. Yang ketujuh, apa yang ketujuh tadi? Kalau dia minta perlindungan kepada Allah, Allah akan jaga dia. Allah akan lindungi dia. Ya. Jadi banyak banget ya keutamaan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan sunnah itu susah apa enggak? Susah apa enggak? Tergantung. Ya. Tapi sunnah itu banyak apa enggak? Kalau banyak harusnya susah, harusnya enggak lah, kan sunnah. Bisa kita pilih-pilih mana yang kita mampu. Ya. Dan ya tidak semuanya kan harus ya ngeluarin fulus. Ada yang gratisan, banyak gak sunnah yang gratisan? Banyak, ya kan? Kalau gratisan gampang gak? Ya gampang. Ya. Apalagi sunnah sehari semalam itu banyak. Ya, sunnah sehari semalam itu banyak. Sampai-sampai kan antum mungkin pernah lihat buku yang judulnya apa? 1001 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Itu apakah kemudian angkanya 1001? Atau lebih dari 1001? Mungkin 1500, 2000, 2500, atau angkanya memang segitu, 1001? Nah, itu cuman kiasan doang, menunjukkan bahwasanya amalan sunnah sehari semalam itu banyak. Ya, 1001 saja banyak ya. Apalagi lebih dari itu. Ya, artinya kita berpeluang besar untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Ya, kalau kita niatkan pengamalan sunnah ya untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya bukan untuk menyombongkan diri atau merasa diri lebih benar atau merasa diri lebih suci dan seterusnya. Enggak, kita niatkan karena Allah, mendakwahkan agar orang-orang cinta kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau agar orang lebih mudah mengamalkan sunnah itu. Karena kalau sudah banyak yang mengamalkan sunnah itu, ya orang pasti akan merasa familiar kan. Tapi kalau sedikit, ya agak berat juga. Ini kita saling membantu, terutama sunnah-sunnah yang agak susah untuk diamalkan. Ya kita familiarkan agar orang-orang kemudian tidak berat mengamalkan sunnah tersebut. Ya.
Tapi kalau misalkan sedikit, pahalanya juga besar. Kata Nabi SAW, Ka'ajrina khamsina minkum. Jadi orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW di komunitas, di masyarakat, di tempat orang sedikit mengamalkan sunnah tersebut, maka kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW pahalanya sama dengan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut. Ya. Jadi itu kabar gembira ya, motivasi dari Nabi SAW. Tapi jangan cari-cari antum. Sudah kalau banyak yang antum mendapatkan lingkungan yang banyak mengamalkan sunnah Nabi, sudah di situ. Karena kita nggak tahu apakah kemudian di saat kita pindah, di saat di tempat sunnah diasingkan, belum tentu kita kuat. Ya meskipun pahalanya banyak, kecuali kalau sudah keburu ngontrak di situ nggak bahaya. Sudah gimana lagi? Atau di situ yang paling murah kontrakannya, tanahnya paling murah di situ. Ya kita sesuai dengan kemampuan kita dan kita jadikan ini sebagai motivasi ya yang bisa kemudian menyemangati kita mengamalkan sunnah ya, di mana orang-orang jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya hadis ini lebih fokus ya, menjelaskan tentang wali-wali Allah Jalla Jalaluhu ya. Jadi hadis ini dikenal dengan hadis wali. Ya, wali yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang beriman yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Dan pembahasan tentang hadis ini di zaman sekarang itu sangat penting ya, karena ya, di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengaku-ngaku wali. Ya, sebentar saya minum ya, soalnya berat bahasan ini. Nah, atau kemudian membatasi bahwa wali-wali itu hanya di kelompok mereka saja, atau kemudian hanya dipegang hanya pada persen-persen tertentu saja. Ya, jadi kalau yang lain itu belum pas dikatakan wali. Ya, atau malah yang lebih parah lagi adalah ketika orang-orang yang mungkin mohon maaf, orang-orang yang ODGJ dibilang wali. Ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, para sahabat, ya ada enggak orang yang tidak waras kemudian dikatakan wali? Semuanya adalah orang-orang yang waras, orang-orang yang berakal. Ya. Dan Islam adalah agama yang menjaga akal, kewarasan, logika dan akal seseorang. Ya. Jadi salah kemudian kalau ada orang yang beranggapan semakin gila orang tersebut maka semakin tinggi kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang di luar Islam takut masuk Islam gitu. Ya kan? Ya. Ya kita lihat saja bagaimana zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, ada enggak kemudian riwayatnya seorang sahabat saking berimannya, saking mulianya di sisi Allah kemudian Allah jadikan dia ODGJ. Ada enggak? Nah, itu yang kita ya minta kepada mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, karena ini berbahaya. Nanti khawatir dipandang aneh oleh orang-orang di luar Islam, ya. Nah, jadi tidak ada contoh dari generasi para salaf bahwa ya, seseorang tuh ketika semakin bertakwa, ya semakin tinggi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi gila, ya, dan semakin gila maka semakin tinggi kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, zaman sekarang kan macam-macam. Ya, yang dianggap wali-wali tertentu, ya. Kadang-kadang yang kita lihat aneh-aneh gitu. Ya, kan yang viral tuh yang ngajak semut ngomong, ya kan? Kemudian apalagi
katanya itu wali, ya. Katanya ini wali yang diutus oleh Allah 500 tahun sekali apa 1000 tahun sekali gitu. Ya. Kata mereka, bukan kata kita ya. Karena dia bisa ngomong dengan semut, bisa ngomong dengan malaikat dan seterusnya. Ya. Ada nggak pengikutnya? Ada banyak nggak? Banyak tuh. Ya, pasti ada aja. Ya. Nah, jadi ini yang harus kemudian kita jelaskan ke umat. Ya, maka nanti perlu kita mengajarkan kepada umat ya definisi wali yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya, kemudian apakah mereka memiliki ciri-ciri tertentu yang disandarkan oleh orang-orang di zaman sekarang atau secara umum. Ya, kita akan sebutkan nih kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah wali Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Jadi nanti patokannya atau barometernya adalah bukan punya kekuatan tertentu, ya, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa menghilang, baru kemudian dikatakan wali. Apakah kemudian kriteria yang seperti ini baru seseorang dikatakan wali? Ya, nanti kita akan bacakan ayat Al-Quran, kemudian sabda Nabi SAW, ternyata yang disebut wali itu adalah ya orang-orang beriman secara umum. Ya, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun nanti memang kewalian seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, ada level-levelnya. Ya. Dan yang bisa melihat level tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan yang ngasih gelar itu siapa? Allah. Yang bisa melihat keimanan seseorang, ketakwaan seseorang itu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Ya, adapun kita secara umum saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dada atau di hati. Ya, fa asyara ila sadrihi 3 marrat, 3 kali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menepuk dadanya. Ya. Dan kita enggak tahu hati orang, ketakwaan orang itu bagaimana, ya, kemudian kemuliaan seseorang ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah seperti apa. Ya, mungkin secara zahir kita bisa melihat. Tapi untuk memastikan itu atau kita menentukan level-levelnya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hadis ini ya, jadi secara gamblang dijelaskan bahwasanya hakikat wali Allah adalah mereka-mereka yang memiliki 2 karakter ya, atau 2 ciri. Ini ciri utamanya ya. Yang pertama adalah menjalankan yang wajib. Ya, tadi kan kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setelah Allah menyebutkan tentang wali tadi, ya, peringatan barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan peperangan dengannya. Baru setelah itu Allah menyebutkan apa? Ciri-cirinya. Yang pertama adalah yang menjalankan kewajiban. Kemudian yang kedua, yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah Allah menyebutkan walinya tadi, kemuliaan walinya, baru setelah itu disebutkan sifat-sifatnya itu bagaimana. Karakter yang dimiliki oleh wali Allah itu seperti apa? Yang pertama yang menjalankan wajib. Yang kedua mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Kemudian di sini penulis menyebutkan makna makna kata wali. Ya, berasal dari kata al-wilayah. Dan secara bahasa maknanya adalah an-nusrah, pertolongan. Dan al-mahabbah, cinta. Ya, oleh karena dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecintaan kepada walinya. Jadi permasalahan wali adalah permasalahan yang berkaitan dengan cinta. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah tadi? Orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kemudian siapa orang yang paling dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu? Ya, orang yang menjalankan kewajibannya. Ya. Yang di sini-sini wali semua enggak? Antum wali apa enggak? Insyaallah. Wali apa? Wali sekolah? Wali kelas? Wali murid. Masya Allah, wali murid semua ya. Itu ada yang wali kelas mungkin di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi secara definisi, ya, kita semua adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang insyaallah menjalankan kewajibannya, kemudian berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang bisa melihat level kewalian kita itu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat nanti kita akan mudah sombong. Ya. Itu di antara hikmah kenapa Nabi SAW kemudian mengatakan at-taqwa huna, biar kita enggak merendahkan orang, tidak bersikap sombong kepada orang. Ya. Jadi levelnya itu di sini. Ya, siapa yang lebih mulia, saya atau dia? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah agar kita tidak ujub, kemudian agar kita tidak merendahkan orang, karena itu semuanya dosa. Ya, merendahkan orang dosa apa enggak? Dosa. Ujub dosa apa enggak? Dosa, bahkan bisa membatalkan amalan kita di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Tapi secara umum kita adalah wali-wali Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang beriman, kemudian orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-63. Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak akan merasakan kekhawatiran dan mereka juga tidak akan bersedih. Karena surga itu sudah Allah pampangkan di hadapan mereka. Allah hadirkan di hadapan mereka, terpampang jelas di hadapan mereka. Ya. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, bukan berarti kemudian mereka maksum, enggak. Mereka berusaha untuk menjalankan kewajiban mereka, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka surga Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk mereka. Kemudian setelah itu Allah di ayat yang 63 Allah menjelaskan siapa mereka, orang-orang yang tidak khawatir dan orang-orang yang tidak bersedih siapa saja. Allah mengatakan alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, kemudian mereka bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Jadi jelas dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut dan kesedihan adalah orang-orang beriman. Kemudian yang kedua orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang beriman? Ya, tadi yang dua tadi, menjalankan yang wajib, kemudian yang sunnah. Ya. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya para wali Allah Subhanahu wa taala tidak takut dengan kehidupan akhirat karena mereka adalah orang-orang yang memiliki bekal iman dan amal. Ya, berarti tadi ya, bekal mereka sudah cukup banyak. Amalan-amalan wajib mereka luar biasa, amalan-amalan sunnah mereka juga luar biasa. Ya. Jadi sehingga mereka mendapatkan kabar gembira dengan surga. Mereka juga tidak bersedih terhadap orang yang mereka tinggalkan karena mereka telah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang takut, yang merasakan kekhawatiran dengan akhirat siapa? Orang-orang yang sedikit amalannya. Ya, orang-orang yang sedikit amalannya itu yang merasa khawatir, merasa sedih kalau mikirin akhirat. Ya, kita gimana? Kalau mikirin akhirat senang apa sedih? Tergantung ya. Ya, semoga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyiapkan bekal banyak untuk kehidupan yang sesungguhnya. Jadi di antara ciri-ciri wali Allah adalah mereka ketika mengingat akhirat itu senang.
Karena mereka sudah menyiapkan banyak bekal-bekal. Ya. Karena mereka tahu bahwasanya bekal-bekal yang mereka bawa itu akan menyelamatkan mereka nanti di hadapan Allah, akan memuluskan jalan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekaligus kalau mengingat akhirat itu akan menjadi motivasi bagi mereka. Ya. Jadi semakin banyak mengingat akhirat, semakin banyak mengingat kematian, dia akan semakin bersemangat untuk beramal soleh. Itu salah satu faedah kata para ulama mengingat hari kiamat atau mengingat kiamat kecil, yaitu kematian. Karena itu akan banyak memotivasi seseorang untuk beramal. Kan dalam surah Al-Haqqah ayat yang keberapa enggak tahu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bagi manusia menjadi dua kelompok. Ya, ashabul yamin dan ashabu asy-shimal. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, ya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya, dia sudah pokoknya ingat terus dengan akhirat. Ingat-ingat akhirat terus, ingat-ingat mati terus. Ya, karena dia tahu di saat dia mengingat akhirat itu akan memotivasi dia untuk banyak beramal. Ya, dan dia sangat sadar bahwasanya amalan yang dia kumpulkan itu akan menyelamatkan dia, akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Ya, maka dia mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya tahu hari ini pasti akan datang. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun yang diberikan catatan dengan tangan kirinya, apa yang katakan? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Coba kalau kitab ini enggak dikasihkan ke saya enggak mau. Ya, dapat ini, bagian ini kata dia. Ya. Walam adri ma hisabiyah. Ini orang ini enggak pernah ingat kiamat, enggak mau ingat, pura-pura enggak tahu. Ya, diingatkan kematian, ya dibelokkan, dunia jelah gitu, ngapain ingat mati gitu. Ya, ngapain ingat akhirat, padahal ya orang sebenarnya kalau orang ingat mati, ingat akhirat, ya mungkin kelezatan dunia pasti langsung hilang pasti itu. Ya, tapi kalau hati kita sudah dibutakan dengan dunia, ya, maka kita akan tadi masa bodoh dengan akhirat, sehingga kemudian kita tidak mempersiapkan amal kebaikan. Ya. Jadi kalau ingat akhirat, ya bawaannya enggak tenang. Berarti apa? Bekalnya enggak banyak. Tapi orang-orang beriman ingat akhirat senang. Ya, karena dia tahu bahwasanya di situ nanti kehidupan yang sesungguhnya. Ini di antara ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin salah satu indikasinya ya, atau indikatornya ya. Kalau kita ingat akhirat senang, berarti bekal kita insya Allah sudah banyak. Tapi kalau kita ingat mati, ingat akhirat kita masih takut, berarti bekal kita belum banyak. Ya, harusnya itu menjadi pecut buat kita, motivasi buat kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Ya. Nah, kemudian ciri-ciri wali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini adalah orang yang beriman dengan melakukan amal soleh dan bertakwa dengan meninggalkan kemaksiatan. Jadi inilah ciri wali Allah yang sesungguhnya. Ini juga yang sesuai dengan hadis yang kita bahas, di mana disebutkan bahwa wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjalankan apa yang Allah wajibkan dan senantiasa menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Ya, semakin seseorang mendekatkan diri dengan perkara-perkara yang wajib, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya derajatnya akan semakin tinggi, kewaliannya di sisi Allah itu akan semakin tinggi. Ya, maka di sini kemudian kata penulis, jadi tidak benar orang yang menjadikan barometer kewalian itu dengan kesaktian, seperti bisa terbang, hilang, kemudian meremukan besi, tembus dinding, kebal, dan keanehan-keanehan yang lain yang dianggap sebagai karamah. Apalagi kemudian dia akui itu. Ya, jadi orang-orang soleh di zaman dulu mereka mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak disengaja.
Ya, bukan kemudian mengaku-ngaku saya punya kesaktian ini, ya saya bisa ngilang dari sini misalkan bisa langsung ke Mekah. Jadi saya biasanya kalau Jumatan tuh di Mekah atau enggak di Nabawi gitu kan. Ada yang mengaku-ngaku seperti ini. Enggak bisa seperti itu. Jadi karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disengaja. Artinya seseorang mendapatkan itu tanpa disengaja. Ya, karena memang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak benar ketika orang-orang kemudian menjadikan kesaktian itu sebagai barometer seseorang dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di zaman para salaf juga ada yang seperti itu. Artinya tersebar. Ya. Apa ya? Sudut pandang atau tolak ukur yang kita sebutkan tadi, ya. Itu juga tersebar di zaman para salafus saleh. Maka di sini Laits bin Sa'ad rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula," apabila kalian melihat seorang laki-laki yamshi 'alal ma, kemudian dia bisa berjalan di atas air, fala taghtaru bihi, janganlah kalian terpedaya hatta ta'ridu amrahu al-kitabi was sunnah, sampai kalian timbang, lihat amalan mereka, amalan dia ini sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah atau belum. Ya, jadi ini patokan kita. Kalau misalkan memang katanya, ya Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Guru Fulan itu bisa terbang, kemudian bisa berjalan di atas air, dan kita bisa melihat amalan yang dia lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti itu adalah karamah. Ya, karena yang namanya karamah adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain nabi. Kalau mukjizat itu kepada para nabi. Ya, selain nabi itu adalah karamah. Ya. Jadi kalau kita lihat dulu amalannya bagaimana nih? Ya. Kalau misalkan katanya dia kayak begini, tapi ternyata amalan dia jauh dari barometer Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bisa jadi ada sesuatu yang aneh di situ ya. Maka di sini kata beliau, "Fala taghtaru bihi," janganlah kalian terperdaya dengan dia, hatta ta'ridu amrahu al-kitabi was sunnah, sampai kalian kemudian menimbang amalan dia ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'al ma' wa yatiru fil hawa, ditambahkan Al-Imam Syafi'i. Jikalau seandainya kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang atau bisa menghilang, fala taghtaru bihi hatta ta'ridu amrahu 'al kitabi was sunnah. Ya, jadi kalau ada yang tadi katanya, jangan langsung percaya dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kita menimbang amalan dia ini atau amalan mereka ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Ya, siapa yang mengatakan ini? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di sini ada yang pernah ngelihat orang jalan di atas air? Ada enggak? Orang yang terbang ada enggak? Sulap kali. Atau trik-trik kali ya, film ya, langsung gitu, bukan di film ya, saksi mata gitu, bisa ngeliat orang terbang gitu. Ada nggak di sini? Atau sebatas katanya saja? Ada pernah ngeliat ya ada orang bisa ngilang langsung atau jalan di atas. Yang kalau kita lihat di pertunjukan yang ada itu biasanya banyak menggunakan trik-trik gitu. Ya. Jadi kalau sudah bentukannya entertain terus ya hiburan, itu bukan beneran ya. Jadi mereka menggunakan trik-trik ya. Ini kalau misalkan ada yang pernah ngelihat orang nggak bisa terbang gitu atau ngilang, jangan katanya. Kalau katanya kan belum pasti. Kan yang saksi mata di sini ya ngelihat orang terbang. Ya kita lihat kalau misalkan dia bisa, artinya mereka ini juga pengen menyampaikan kalau ada itu mungkin ya bisa saja diberikan digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tapi dengan mungkin ritual-ritual
pelanggaran ya dengan jin atau dengan para jin itu bisa saja terjadi, ya kan? Ya, di antara sifat jin kan bisa ngilang juga, bisa terbang juga, ya. Maka ya kita harus timbang dulu ya, bagaimana amalannya, sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah atau tidak, ya. Ya. Kemudian dari tahapan keimanan dan ketakwaan seseorang juga disebutkan dalam hadis yang kita bahas, ya, hadis yang ke-38 ini. Jadi tahapan yang pertama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita adalah yang pertama dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dulu. Ya, sebagaimana potongan hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Jadi tidak ada amalan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah kecuali amalan-amalan yang yang wajib, ya. Kemudian yang kedua apa? Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jadi kita utamakan dulu yang wajib. Ya, sunnah kapan? Setelah kita menyelesaikan yang wajib. Jangan kemudian kita mengamalkan yang sunnah, kemudian kita meninggalkan yang wajib. Ya. Contoh ya tadi orang-orang kan banyak tuh begadang, ya, bangun tengah malam, qiyamul lail, tapi subuhnya kebablasan, ya, kesiangan. Ya bagus kita menghidupkan malam dengan qiyamul lail, itu bagus, tapi jangan kemudian sampai meninggalkan kewajiban. Ya. Banyak orang-orang yang kemudian menraktir, gampang menraktir, ya, teman-temannya, kawan-kawannya di luar, ya. Dia dikatakan royal, ya, oleh teman-temannya, tapi ketika bersama keluarga dipelit. Ya, dia nggak pernah menraktir keluarganya, beliin hadiah ini, hadiah itu untuk keluarga, nggak pernah, tapi untuk teman-teman Masya Allah. Ya. Ini juga salah. Dia melakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ya, karena silaturahim kepada kerabat, terutama orang-orang yang senasab dengan dan sedarah dengan kita, hukumnya adalah wajib. Kalau yang lain itu hukumnya lebih rendah lagi. Ya. Betah ngobrol lama sama teman-teman, kawan-kawan, kopdar, goes, ya, atau ngopi bareng. Tapi disuruh misalkan ngobrol sama keluarga, lama-lama nggak betah. Ya, ini harus kita perhatikan. Ya, harus kita perhatikan, jangan sampai kemudian kita mengutamakan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib. Tahapan di sini ada tahapan keimanan dan tahapan ketakwaan. Yang pertama, realisasikan yang wajib-wajib dulu, selesaikan yang wajib. Kalau sudah kita laksanakan yang wajib, baru berpindah kepada yang sunnah. Ya. Sama dengan misalkan ya kita dari sisi penampilan atau dari sisi pengamalan, ya, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian lisan kita, kemudian perbuatan kita, ya, itu masih banyak berbuat zalim kepada orang lain. Ya, masih sering menggibah orang, masih sering mengambil hak orang. Ya. Tapi kita terlihat orang yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya tadi mengutamakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ya, atau misalkan dua-duanya dilakukan. Ya. Jadi harus yang wajib ini harus kita utamakan, baru kemudian yang sunnah. Ya. Dan tidak mesti kemudian kita di saat kita mengamalkan ini kemudian kita harus meninggalkan yang lain. Enggak, dua-duanya bisa kita amalkan secara berbarengan, itu kan nggak masalah, bisa kita lakukan. Ya, jadi tingkatan yang kedua adalah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa kita ambil kesimpulannya dari firman Allah,
Dalam hadis kursi tadi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Jadi ini tingkatan atau tahapan keimanan, tahapan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama, fokuskan diri kita untuk mengamalkan yang wajib-wajib, selesaikan yang wajib. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita menyelesaikan yang wajib, baru kemudian kita berpindah kepada amalan-amalan yang sunnah. Inilah yang dimaksud dengan taqdimul aham minal muhim. Mengutamakan yang lebih penting daripada yang penting. Ya, makanya para sahabat tuh sangat, ya kalau bahasa kita ya Pak ya, kritis, bukan kritis juga ya. Kalau bahasa kasar kita tuh comel gitu ya. Ketika Nabi SAW menyampaikan kebaikan, pasti para sahabat tuh bertanya tahapannya apa? Bagaimana tahapannya? Ketika Nabi SAW misalkan mengatakan, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan ini, misalkan sholat tepat pada waktunya, jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Tsumma ai." Kemudian apa Rasulullah? Tahapan yang berikutnya apa? Kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, tahapan yang kedua ini. Kemudian kata para sahabat, "Tsumma ai." Kemudian apa lagi Rasulullah? Yang ketiga ini. "Tsumma ai." Yang keempat ini, yang kelima ini, gitu. Ya. Jadi mengamalkan semua itu adalah kebaikan. Ya. Berbuat baik kepada kawan-kawan kita, amal soleh. Berbuat baik kepada keluarga kita juga amal soleh. Tapi mana yang harus kita dahulukan? Keluarga kita yang wajib. Baru kemudian yang lain, yang sunnah. Sholat malam bagus apa enggak? Bagus. Amal soleh bukan? Amal soleh. Sholat subuh juga sama. Mana harus kita kedepankan? Ya sholat subuh tadi. Ya. Ini kemudian kita harus perhatikan. Jadi seorang muslim itu harus tahu skala prioritas dalam beramal. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Setiap kali Nabi SAW menyebutkan level amalan yang paling dicintai, amalan yang utama, sahabat pasti akan bertanya, setelah itu apa? Ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Itu tahapannya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita balik. Kalau kita balik, yang sunnah kita kerjakan, yang wajib kita tinggalkan, atau misalkan kita berubah urutannya, kita mengamalkan yang sunnah dulu baru kemudian yang wajib, secara amalan ya nggak ada yang salah, tapi secara urutan kita berbuat zalim karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang paling banyak itu tadi mungkin ya traktir teman royal, tapi ketika sama keluarga enggak royal, artinya pelit sama keluarga. Ya, kalau ngobrol sama teman, masya Allah betah lama, tapi kalau disuruh ngobrol lama sama keluarga, berinteraksi lama sama keluarga, bercanda, itu enggak cair. Tapi kalau sama teman, masya Allah gitu betah gitu. Ya, sama pasangan, sama keluarga, ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang paling utama dari yang utama. Dan hadis-hadis yang kita sebutkan ketika para sahabat mengatakan tsumma ai itu dalil bahwa seorang muslim tidak cukup mengetahui ini kebaikan, tapi seorang muslim setelah itu harus mengetahui kebaikan yang pertama yang mana, level pertama. Kemudian yang kedua yang mana? Yang ketiga yang mana? Yang keempat yang mana? Jadi nggak cukup kita tahu, oh ini amal soleh, ini amal soleh, ini amal soleh, dan semuanya amal soleh. Setelah itu kita harus tahu mana yang paling utama. Ya, kita harus tahu level-levelnya. Level pertama yang mana, level kedua yang mana, level ketiga yang mana, level keempat yang mana. Sudah kan belum? Berapa menit lagi? Azan? Belum? Nah, baik, kemudian penjelasan yang berikutnya dalam hadis tadi. Jadi setelah menjelaskan tentang tahapan keimanan dan ketakwaan, dampak ya
ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Yang pertama tadi Allah akan menjaga pendengarannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga penglihatannya. Yang ketiga, Allah akan menjaga langkah-langkahnya. Ya, Allah akan menjaga Ketiga, Allah akan menjaga tangannya. Dan yang keempat, Allah akan menjaga langkahnya. Dan sebagian kelompok ada yang kemudian menjadikan hadis ini sebagai landasan akidah wahdatu al-wujud. Ya, apa sih bahasa Jawanya? Manunggal apa? Nah, itulah ya, orang Jawa aja lah itu ya. Ya. Jadi menyatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, mereka mengatakan ini dalilnya. Ya, Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya. Kita lihat bagaimana penafsiran para salafus saleh. Ya, karena ya hadis itu ditafsirkan dengan hadis yang lain. Hadis itu ditafsirkan dengan perkataan para sahabat-sahabat. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi adalah Allah menjaga pendengarannya. Ya, kemudian makna wa basarahu alladhi yubsiru bihi, Allah menjaga penglihatannya dari apa? Ya, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara, silakan. Baik, sedikit lagi ya disempurnakan. Jadi kesimpulannya ketika kita melihat ada orang yang menjaga ibadah wajibnya, kemudian menjaga amalan sunnahnya, pendengarannya dijaga, penglihatannya dijaga,
kemudian tangan-tangannya dijaga, langkah-langkahnya dijaga, hatinya juga dijaga, maka ini adalah ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah ciri-ciri wali Allah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bukanlah ciri-ciri adalah kesaktian. Ya, jadi kalau kita kembali kepada dalil, tidak ada yang menjadikan kesaktian tersebut sebagai ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak semua orang-orang yang mengaku sebagai wali kemudian lantas kita katakan ya, dia adalah wali. Ya, karena orang-orang Yahudi pun itu pernah mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-18, waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbah. Ya, kata mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka juga mengaku, orang-orang Yahudi Nasrani juga mengaku sebagai wali Allah. Ya, maka kemudian kata Allah kepada Nabi SAW, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq." Kalau seandainya kalian ini adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluhu, kenapa kalian kemudian diazab, ya, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kemudian di saat kita mendengar ada orang-orang yang mengaku dirinya itu adalah wali Allah, kemudian membatasi wali-wali tersebut atau kewalian hanya ada pada dirinya atau di dalam kelompoknya saja, jadi kita nggak boleh langsung percaya. Kita timbang lagi amalan mereka, apakah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini atau tidak. Sesuai kitab, sesuai sunnah, dia menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kemudian langkah-langkahnya, hatinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau tidak. Ya. Nah, kemudian terakhir di sini penulis menyebutkan bahwa yang bukan merupakan syarat wali adalah yang pertama kesaktian, kemudian yang kedua kemaksuman. Artinya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak harus maksum. Ya. Artinya mereka juga melakukan kesalahan sebagaimana yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, di antara misalkan contohnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau pernah melakukan kesalahan, tidak setuju, tidak sesuara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, kemudian Abu Bakar memberikan arahan kepada beliau radhiyallahu taala anhu, dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan sahabat yang lain, ya, mereka juga melakukan kesalahan. Artinya tidak disyaratkan kemudian wali Allah itu harus maksum. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, mungkin silakan kita sisakan waktu untuk diskusi tanya jawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang ke 39 tentang kesalahan yang dimaafkan. Fadhal, silakan Pak. Sunnah. Nah, satu lagi. Masya Allah. Orang kalau disebut akhirat takut, itu berarti orang itu amalnya kurang. Kalau disebut akhirat dia merasa bangga, senang, berarti amalannya banyak. Nah, kadang-kadang begini, kita amalan banyak, tapi diterima atau enggak kita nggak tahu. Jadi kita takut. Jadi ketakutan kita bukan karena kurang amalannya, tapi banyak. Takut diterima apa enggak ini amalan. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan. Baik. Jadi yang pertama, jadi soal tadi amalan sunnah, ya, susah untuk
mendeteksinya? Ya sebenarnya nggak susah ya. Tadi kan sudah ada bukunya ya, amalan sunnah sehari 1001 amalan sunnah sehari semalam. Ya, mungkin ada yang memang yang ngeblur, yang rancu itu ada beberapa ya, yang dikhilafkan. Tapi kan yang jelas juga banyak. Yang jelas dasarnya dari hadis Nabi SAW itu kan banyak sebenarnya. Ya, mungkin ada yang tadi ngeblur, ada yang rancu, ada yang remang-remang. Masih belum jelas ini apakah sunnah atau tidak. Sunnah menurut mereka, mungkin tidak menurut kita sunnah, menurut mereka tidak. Yang kayak begini ada, tapi yang jelas itu banyak. Contohnya ya qabliyah, ba'diyah, ya jenggotan, terus misalkan cingkrang, atau sedekah ngebantu orang, senyum ke orang, kemudian apa lagi ngangkatin barang orang, itu sunnah Nabi SAW, ya kan? Banyak sekali. Ya memang ada yang dikhilafkan tuh ada. Ya, tapi yang jelas tuh banyak dan itu bisa kita amalkan. Artinya kita berpeluang besar sebagaimana disampaikan tadi untuk mendapatkan keutamaan yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi insya Allah banyak. Apalagi sekarang kan banyak definisi, banyak apa namanya video-video atau short video yang kita bisa lihat di media sosial. Ya, itu sebatas kemampuan kita saja. Ya, kita misalkan melihat salah satu ustadz yang menyampaikan dalil ini sunnah, ya sudah kita amalkan itu. Ya, nanti kalau misalkan ada yang mengatakan oh itu keliru, misalkan dalil tidak tepat, ya kita berpindah kepada yang lebih kuat. Tapi secara umum ya kita mengambil satu ustadz, kalau kita sudah thiqah, ya sudah itu menjadi hujjah kita. Ya, dan kita kalau misalkan terbatas kemampuan kita ya nggak perlu mencari-cari. Ya, karena di antara kewajiban orang awam adalah mencari satu ustadz yang dia thiqah kepadanya, percaya, kemudian dia menjadikan itu sebagai patokannya. Ya. Kemudian yang kedua soal tadi ya apa namanya ciri orang yang ciri wali Allah Subhanahu wa taala ketika mengingat akhirat dia senang, kemudian ketika apa namanya tadi yang kedua takut, sedih gitu. Kalau dia sedih ingat akhirat berarti tidak menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Memang tergantung kondisi, tapi secara umum dia berbahagia sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kebahagiaan bagi mereka, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Dan kalau seandainya kita merasa, makanya para sahabat itu kan rindu dengan akhirat. Rindu enggak mereka dengan akhirat? Senang enggak kalau ada perang? Senang enggak? Senang. Ya, karena mereka sudah apa ya? Banyak menyiapkan amalan. Namun memang di antara ciri-ciri mereka juga adalah mereka khawatir, ada kekhawatiran amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga di antara ciri para sahabat. Tapi secara umum mereka di antara bukti adalah ketika ada perang, ada safar peperangan, atau ketika diumumkan perang untuk melawan orang-orang kafir bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya mereka mati saja mereka kejar gitu. Ini salah satu bukti mereka rindu dengan akhirat. Kalau rindu, ya senang berarti dengan akhirat. Jadi mereka membawa bekal yang banyak. Atau salah satu bekal terbaik yang mereka akan persembahkan adalah jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran secara umum saja. Ya, mungkin yang bisa kita katakan yang masa bodoh dengan akhirat, nah itu. Tapi kalau kita ingat-ingat akhirat, ya tadi kita katakan itu akan memotivasi kita, kemudian itu akan menyemangati kita untuk beramal. Ya, jadi yang dikatakan oleh antum tadi kekhawatiran itu juga salah satu ciri. Ciri maksudnya kondisi hati kita baik gitu. Kalau kita merasa khawatir, karena kita akan berusaha untuk menjaga atau memperbaiki kualitas amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu enggak masalah. Ya, Allah taala bisawab. Ada yang lain? Terakhir mungkin nanti kita lanjutkan kalau ada lagi setelah sholat. Ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Ya, mungkin ini bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.